Ya Allah, senantiasalah engkau ridho, rela kepada para guru-guru mulia. Subhanallah. Manhaj kita itu manhaj ngerti sambung kepada guru. Karena guru itu yang menyambungkan kita dengan guru sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi warham farham walidina. Ternyata dididik betul kita oleh orang yang menyusun nazam ini. Ya Rabbi ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada orang tua kami. Tidak lupa guru, tidak lupa orang tua. Kalau seandainya kita hanya membaca syair dibolak-balik mas selamat kita. Urusanmu dengan gurumu gimana ini? Punya guru nggak pernah hormat, nggak pernah menghargai guru, ilmumu nggak manfaat. Punya bapak ibu nggak pernah bekti, nggak akan bahagia hidupmu. Kunci kebahagiaanmu adalah di orang tuamu, dan kunci manfaat ilmu adalah disambung hatimu dengan guru. Ya Rabbi waghfir likulli mudnib. Subhanallah, menampakkan makna kasih sayang. Jadi kasih sayang seorang yang menyenandung, yang menyusun syair ini, yang menyusun salawat ini. Ya Rabbi waghfir kulli mudnib. Ya Rabb, ya Allah, ampunilah semua yang pernah berbuat dosa. Ini membersihkan hati, minta kepada Allah, ya Allah, siapapun yang pernah berbuat dosa dari hamba-Mu, ampuni. Nggak pandang, biarpun orang yang suka kurang ajar sama kita pun didoakan di sini. Jadi diumumkan di kulli mudnib. Semua orang yang pernah melakukan kesalahan, yang pernah berdosa, ampuni ya Allah. Dan sebetulnya akan kembali kepada kita doa-doa mulia, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi ala dhahril ghaibi ila wa qala al-malaku wa laka bimithlin. Kalau kita doakan untuk orang lain, ternyata akan dikembalikan kepada kita. Malaikat doakan untuk kita. Jadi kalau kita mendoakan semacam ini, jangan rugi. Ya Allah, ampunilah semua orang beriman ya Allah. Semua orang yang pernah melakukan kesalahan dari ahli iman itu ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni. Dan nanti, Masya Allah, ini membersihkan hati. Nggak pandang, bibi, paman, ponakan, orang yang ngerebut waris kita, atau orang yang dolim kepada kita, didoain, lihat. Nabi Muhammad sebaik-baik umat. Jika benar kita menjadi umat Nabi Muhammad. Sebab menjadi umat Nabi Muhammad adalah istimewa, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Dan syukur. Bersyukurlah kalau saat ini ada tanda-tanda kalau kita ini menjadi umat Nabi Muhammad, akan tapi kesungguhan menjadi umat Nabi Muhammad dikembalikan kepada hati kita, sambung tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa menjadi umat Nabi Muhammad, mulia menjadi umat Nabi Muhammad. Sayyidina Musa alaihi salam, beliau membuka di suhuf yang telah Allah wahyukan kepada beliau, dibuka lembar demi lembar. Di situ ditemukan sekelompok kaum, yang kaum tersebut disanjung oleh Allah dengan beragam sanjungan. Dan setiap kali Sayyidina Musa selesai membaca, menengadahkan tangan dan berkata, Allahumma ij'alha min ummati, ya Allah, jadikanlah sekelompok kaum itu adalah umatku. Menemukan di lembaran yang lain lagi dibaca oleh Sayyidina Musa alaihissalam, satu kaum yang dengan segudang keistimewaan. Dan setelah membaca, Sayyidina Musa menengadahkan tangan dan memohon, ya Allah, Allahumma ij'alha min ummati, ya Allah, jadikanlah kelompok itu adalah umatku. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jawabannya dari Allah untuk Sayyidina Musa alaihissalam adalah, bukan Musa, itu bukan umatmu. Umat yang kau baca, umat yang kau lihat, umat yang kau saksikan di suhuf itu adalah bukan umatmu wahai Musa. Innamah hiya min ummati Ahmada, akan tapi umat istimewa yang kau baca di suhuf yang diwahyukan kepadamu itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu Sayyidina Musa alaihissalam menengadahkan tangan dan memohon, Allahumma ja'alni min ummati Ahmada, ya Allah, kalau begitu jadikanlah aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Musa alaihissalam nabi istimewa, termasuk ulul azmi, akan tapi beliau berangan-angan untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda semua saat ini sudah dipilih oleh Allah. Anda sudah dipilih oleh Allah untuk mengakui dengan lidah Anda, Nabi Muhammad adalah nabimu. Artinya engkau sudah berikrar dengan lidahmu bahwasanya engkau adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau benar gelar ini adalah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad, istimewa. Semua umat Nabi Muhammad akan selamat. Akan tapi yang dikhawatirkan adalah ini hanya gelar saja. Yang gelar atau itu hanya ikrar di lidah saja, akan tapi tidak ada di dalam hati kita. Orang bisa berikrar
berikrar dengan lidahnya menjadi umat Nabi Muhammad. Tidak pada zaman Nabi pun ada orang berikrar sebagai umat Nabi Muhammad, akan tapi tempatnya di neraka Jahannam. Mereka adalah munafiqin. Bukan mereka tidak tahu Nabi Muhammad, sangat kenal. Tadi disampaikan, kalau melihat Nabi Muhammad meyakini, termasuk Abu Jahal meyakini Nabi Muhammad adalah Nabi. Dan ada orang yang sholat di siang harinya sholat dengan Nabi Muhammad, di malam harinya mereka malas-malas. Orang munafik bahkan ada yang memecah belah umat Nabi Muhammad, membuat masjid teror dan seterusnya. Ada orang yang bersama Nabi Muhammad, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, akan tapi mereka tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Hanya ikrar di lidahnya saja, tapi hatinya belum sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berkeinginan untuk merawat permata yang sangat langka dan istimewa ini, Nabi Muhammad, dan durhal yatimah. Jadi kalau suatu permata yang unik, langka, mahal, itu durhal yatimah. Bukan Nabi itu seperti permata begitu. Maksudnya dari segi kemuliaan. Karena Nabi lebih dari permata. Allati la tujadu laha qimah, yang tidak bisa dinilai. Kalau permata masih dinilai, bisa nilai dengan 1 miliar, 2 miliar. Tapi ini tidak bisa dinilai Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berkeinginan untuk merawat manusia mulia ini? Semesta berebut. Qalatit tuyur, burung-burung berkata, nahnu nakfuluhu wa nahtanimu himmatahul adimah. Kami yang akan merawatnya. Sampai digambarkan kalau seandainya Nabi Muhammad dilempar begitu saja, binatang-binatang berebut untuk merawat. Berebut. Burung-burung berkata, kami yang akan merawat. Wa naghtanimu himmatahul 'azimah, dan kami akan mendapatkan keberuntungan. Dengan Nabi Muhammad SAW dikatakan himmah al-'azimah, dan memang Nabi Muhammad selalu punya himmah yang sangat. Himmah itu semangat, keinginan besar. Maksudnya sesuatu yang sangat besar. Di sifat Nabi bersemangat tinggi. Artinya kami akan beruntung dengan ini, kebesaran Nabi Muhammad SAW. Qalatil wuhush, tidak kalah yang di bawah, binatang-binatang yang jahat, binatang buas sekalipun, mereka berkata, nahnu aula bidzalika. Aku pun juga berhak, aku lebih berhak untuk merawat Nabi Muhammad. Nanala, agar kami bisa mendapatkan syarafahu wa ta'dhimahu, kemuliaannya dan keagungannya. Aku bisa mendapatkan kemuliaannya dan aku bisa mengagungkannya. Artinya bersama lahirnya Nabi Muhammad, semuanya rindu untuk bisa merawat Nabi Muhammad SAW dari semesta. Akan tapi kila, akan tapi setelah itu diseru, ya ma'syarul umam, wahai semua umat. Umat di sini umam, umat dari bangsa manusia, umat dari bangsa jin, umat dari bangsa binatang, umat dari semua. Uskunu, tenang semuanya. Sudah ada ketentuan. Fa innallaha qad hakama fi sabi hikmatihi. Allah telah menentukan dari dahulu, maksudnya sudah ditentukan, ada ketentuan sabiqi hikmati, ketentuan dari Allah yang telah mendahului daripada keinginan-keinginan kalian semuanya. Sudah ada ketentuan dari Allah al-qadimati, yang dahulu, bi anna nabiyahu Muhammad, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakunu radian, akan menjadi anak susu li Halimatul Halimah, Sayyidah Halimah Sa'diyah, yang sangat lembut perangainya dan watak sikapnya. Al-Halimah minas sama'i bisyuhubil muhriqati. Setan-setan dilempar oleh Allah saat itu dengan bintang-bintang yang membakar. Ada, makanya ada sampai hari ini pun dikatakan bahasanya jika ada meteor yang jatuh, itu adalah untuk melempar setan. Dan ada riwayat yang semacam itu. Biarpun kalau kita bicarakan, mungkin orang pakar-pakar ilmuwan mengatakan itu adalah proses ya ke alam. Itu secara lahir semacam itu, akan tapi ada makna di balik itu.
Seperti hanya adanya gempa bumi, seperti adanya gunung meletus, memang secara lahir adalah larva yang meluap, kemudian mencurahkan, mengeluarkan api dan air panas dan seterusnya. Makanya itu adalah, tapi ada makna di balik itu semua. Apakah maknanya adalah murka Allah atau ingin mengangkat derajatnya? Ada makna di balik ini semuanya. Dan sama, bintang itu memang secara lahir itu adalah, secara lahir terlihat bintang yang jatuh. Tapi ada makna bahwasanya itu adalah untuk merajam, untuk melempar setan-setan. Dan bersama lahirnya Nabi Muhammad SAW, dihalau itu setan-setan, dilempar dengan bintang yang membakar mereka. Wa raja'a kullu jabari minal jinni, dan jin-jin yang jahat, jin-jin yang jahat, ada jin yang tidak jahat, dan jin-jin yang jahat itu kembali. Jin-jin yang jahat memang nanti dikabarkan bahwasanya ada jin ingin mengintip berita-berita langit, kemudian nanti dikabarkan kepada para dukun dalam bentuk ramalan-ramalan. Makanya berurusan dengan dukun sama berurusan dengan iblis dan jin. Dan di saat seperti itu dilempar, sehingga kembali jin-jin itu yang ingin mengintip berita-berita langit untuk disebarkan kepada penyihir-penyihir, untuk disebarkan kepada dukun-dukun, kembali raja'a wa huwa bi salati sultanatihi, kembali dalam keadaan terhinaan dia pun di kerajaan jin. Jin punya kerajaan, akan tapi setelah dia dengan kesombongannya ingin menembus langit, mengintip berita langit, dilempar saat itu pulang dalam keadaan hina. Dalilun khadi, terhinakan, terhinakan. Dalil hina, khadi rendah. Kana bi nurih, ya Allah liputi kami dengan nurnya Nabi Muhammad SAW. Apa nur Nabi Muhammad? Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, nur Nabi Muhammad maknanya ini harus dijelaskan. Al-Quran yang menjelaskan tentang nur Muhammad apa? Jangan seperti nur Muhammad yang dipahami sebagian orang. Nur Muhammad adalah ini di dalam Al-Quran disebutkan, falladzina amanu bihi, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Nah ini yang beriman kepada Allah, mengagungkan Allah, berjuang menolong perjuangan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Ma'azzaruhu itu mengagungkan Nabi Muhammad, wa nasaruhu membela Nabi Muhammad, wattaba'un nura mengikuti cahaya. Jadi syariat Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad, maksudnya ya Allah liputkan kepada kami kepatuhan kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau orang sudah hidupnya diliputi dengan syariat, apa yang terjadi? Indah, di rumahnya dengan syariat, di kantornya dengan syariat, di mana-mana dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi nur di sini adalah seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, adalah nur adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi hifdzanak wa amanak, ya Allah kami mohon penjagaan darimu ya Allah. Hifdzan itu adalah hifdz, penjagaan darimu ya Allah. Jaga dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan seterusnya ya Allah. Wa amanat, kami mohon ya Allah ketentraman darimu, ketenangan darimu. Ini permohonan. Ya Rabbi waskinna jinanak, ya Allah tempatkan kami di surgamu ya Allah. Surga ingin dimuliakan oleh Allah, minta ya Allah muliakan kami di surgamu. Ya Rabbi ajirna min adzabik, ya Allah jagalah kami, jauhkan kami daripada siksamu, hukumanmu ya Allah. Ya Rabbi warzuqna syahadah, ya Allah kami mohon berikan kelak mati syahid ya Allah. Ya Rabbi khidna bis sa'adah, ya Allah berikan kepada kami semua, liputi kami dengan kebahagiaan lihat di dunia dan di akhirat, masa kecil dewasa, saat sendiri bersama-sama, di rumah dan di luar rumah, liputi kami dengan kebahagiaan ya Allah. Ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Allah, ya Allah aslih, benai, benarkan semua orang yang membenarkan orang lain. Beri kebaikan semua orang yang memberikan kebaikan orang lain. Muslih itu artinya juru damai.
Jika ada juru damai, orang yang selalu membuat ketentraman, ya Allah berikan ketentraman. Orang yang membuat keindahan, beri keindahan ya Allah kepadanya. Ya Rabbi waqfi kulla mu'dhi, ya Allah, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, tolong hentikan kezalimannya ya Allah. Berdoa agar kita dijauhkan dari segala bentuk kezaliman, siksa yang menyakitkan untuk kita. Minta perlindungan dari Allah. Ajar kita, ya Allah jauhkan kami dari mara bahaya. Dari bangsa manusia atau hewan. Dari manapun ya Allah, kami ingin. Ini kulli mudhi itu semua. Insya Allah dengan begitu akan tidak berbahaya. Kalau ada kalajengking kita injak pun langsung mati, tidak sempat gigit, tidak sempat nyengat kita. Ada ini, perlu kita minta perlindungan dari Allah Maha Pelindung. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa. Ya Allah, kami tutup salawatku yang panjang ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musyaffa, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Maksudnya ya Allah, kami tutup biberkat ini, bertawassul dengan Nabi Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi ya Allah nakhtim, akan kami tutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menutup ini dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi ya Allah salli alaihi wasallim, bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu anak muda SMP atau SMA zaman dulu itu, biasanya kalau sekolah naik sepeda. Kalau pergi ke sekolah naik sepeda. Biasa di ampir-ampiran gitu, sesuai dengan perjalanannya dia nyamperin terus bareng-bareng begitu. Kita pun juga waktu sekolah dulu disamperin dari yang lebih jauh, yuk berangkat, padahal berangkat sendiri juga bisa, cuman enak kalau bareng-bareng. Tiba-tiba suatu ketika anak muda ini disamperin sama sahabatnya, ayo cepat, sudah siang kok, kamu belum siap. Sementara yang disamperin ini lagi makan. Di saat lagi makan begini, temen yang ngasih kode, ngasih komando kalau waktu sudah siang terlambat nanti, ya buru-buru. Oh, sudah lihat jam, iya sudah siang, hampir terlambat. Buru-buru dia makan, cuci tangan, langsung salaman dengan ibunda, naik sepeda, ngebut sampai di sekolahan. Temennya yang nyamperin tadi langsung masuk kelas, dianya baru nyandarkan sepeda, tatonya diambil lagi sepedanya, kemudian naik sepeda, kemudian pergi, balik lagi. Setelah beberapa menit atau mungkin setengah jam, 1 jam, balik lagi ke sekolah. Sahabatnya tadi bertanya, hei, kenapa kamu pulang lagi? Memangnya ada ketinggalan? Enggak. Terus kenapa? Enggak kerjain PR? Enggak. Lalu kenapa kamu pulang? Jawabannya sederhana, Bu. Apa? Tadi waktu engkau nyamperin aku lagi makan. Kemudian karena aku buru-buru, aku langsung mencuci tangan, kemudian salaman kepada ibundaku. Aku lupa kalau piring itu belum aku cuci. Aku teringat, aku takut kalau nanti piring itu yang mencuci adalah ibuku. Allah tidak rela jika piringnya dicuci oleh ibundanya. Hati, sekarang ada ibundanya titipi karuan, sekalian Bu ya, sekalian. Model apa itu? Ibu kita sudah capek waktu kita kecil, lihat, nyuapin kita, mandiin kita, bersihin kotoran kita, tidak pernah marah kita bangunkan di tengah malam, ya. Tatanya sudah giliran orang tua kita sudah sepuh, sudah tua, masih saja kita repotkan urusan-urusan semacam itu. Kita sering goyang dengan anak-anak yang kos minggu sekali di kampus, pulang bawa tas isinya baju kotor, sudah begitu gayanya. Mama besok pokoknya pagi-pagi harus selesai ya Umi, Mama atau Ibu. Pagi-pagi Senin pagi sudah beres semua setrikaan loh ya. Gayanya. Sebalik mestinya tidak seperti itu, hai anak soleh soleha. Jika engkau pulang seminggu sekali, bilang kepada ibumu, ibu, abah libur, gak usah sibuk, sekarang saya akan masak nasi, saya akan cuci baju, saya akan mencuci piring, saya akan membuatkan kopi dan seterusnya. Akan lebih dasar hati tidak sambung, lihat naudzubillah. Itu bukan saja anak kampus, anak pondok pun kadang begitu. Kalau sudah di rumah tuh manja, dipikir pondok itu untuk kepentingan diri ibunya. Pondok, sekolah agama itu kepentingan dirinya, bukan ibunya. Jadi bakti itu dengan hati. Sekarang bagaimana kita dengan orang tua kita? Kadang sudah tua masih kita repotkan dengan anak-anak kita. Memang orang tua kita senang dengan cucunya, akan tapi kita harus sering minta maaf pada orang tua. Sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita dikumpulkan oleh Allah untuk menjadi orang yang beda. Dan memang harus kita selalu bisa tampil beda. Kita harus bisa tampil beda. Di saat hamba pada malam seperti ini pada lalai dan lalai yang mereka bukan sekedar lalai, akan tapi mereka dengan sadar mengikuti budaya-budaya.
yang menjadikan sebab Nabi Muhammad murka, yang menjadi sebab Nabi Muhammad marah. Akan tapi Allah telah kumpulkan kita pada malam hari ini untuk membuat acara yang beda, dan memang kita harus tampil beda di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang akan dibanggakan oleh Nabi. Nabi akan berbangga dengan umatnya yang suka tampil beda. Fa inni mubahin bikumul umam. Allah Nabi Muhammad kelak akan berbangga kepada siapapun umatnya yang suka tampil beda. Di saat orang pada tenggelam dalam kemaksiatan, dia berusaha menjauhi kemaksiatan. Di saat hamba-hamba Allah pada terbawa arus budaya kafir, mereka berusaha untuk menghadirkan Nabi di tengah-tengah di dalam hati mereka. Di saat umat pada tenggelam dalam kehinaan, mereka berusaha untuk membawa keluarganya dalam kemuliaan. Dan inilah hamba-hamba yang tampil beda kelak akan dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus kita yakini ini adalah acara mulia. Harus kita sadari pula bahawa saat ini, detik ini juga alangkah banyaknya hamba-hamba Allah dilupakan oleh Allah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka ingat adalah budaya musuh-musuh Allah. Maka kami ingatkan dan sekaligus kami doakan yang ada di kiri kanan ini, kita doakan dengan doa khusus. Yang mereka siap meniup trompet, yang mereka siap menyalakan petasan, kita doakan dengan khusus. Semoga detik ini mereka langsung ingat Nabi Muhammad dan menghentikan itu semuanya, dan mereka menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendengar suara ini, yang ada di luar sana, didoakan oleh orang banyak. Jika anda tidak ikut mengamini, anda akan rugi, wahai saudaraku yang aku cintai. Yang ada di sana itu, yang sudah menyiapkan untuk meniup trompet, yang sudah menyiapkan untuk menyalakan petasan. Ingat doa hamba-hamba Allah. Semoga Allah mengangkat derajat anda di saat anda meninggalkan itu semuanya. Dan malam ini diadakan untuk itu. Memanfaatkan waktu yang digunakan oleh hamba Allah untuk maksiat, kita gunakan untuk ibadah. Kalau alun-alun saat ini tidak ada yang semacam ini, mungkin ada yang bermaksiat di dalamnya. Akan tapi ketahuilah, semua yang berjuang di acara ini harus faham bahwasanya mengajak kepada Allah tidak hanya mengajari orang untuk sujud dan solat. Untuk mengajak hamba Allah kepada Allah tidak hanya mengajari orang sujud dan salat, akan tapi menghentikan kemungkaran adalah tanda cinta kepada sesama manusia dan juga merupakan cara untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah. Balighul wasilah. Dari wasilah itu ada dalam riwayat doa adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah adi sayyidina Muhammad al-wasilah. Jadi al-wasilah itu dimaknai oleh para syurah adalah surga, kemuliaan. Jadi mendoakan Nabi, Nabi sudah ahli surga, tapi mendoakan itu maksudnya ya untuk kembali ke kita yang butuh. Balighul wasilah, sampaikan Nabi Muhammad ke wasilah yang pernah engkau janjikan ya Allah. Balighul wasilah, ya Rabbi ya Allah, khussahu bil fadilah, berikan kekhususan kepada Nabimu Nabi Muhammad dengan keutamaan karunia. Dan memang Allah sudah memberikan karunia. Lalu kenapa kita menyanjung? Sebetulnya membaca salawat sekaligus menyanjung Nabi Muhammad yang memang oleh Allah diberi al-wasilah. Dan dalam doa kita, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata. Loh, apa Nabi Muhammad belum punya wasilah? Surga yang istimewa, belum punya karunia, keutamaan? Punya. Lalu kenapa kita diajari oleh Nabi Muhammad dalam adzan doa kayak begitu? Untuk kembali kepada kita. Begitulah Nabi Muhammad mulia. Ini juga diambil dari hadis kayak begini. Ini kayaknya hadis doa adzan tadi, doa adzan sahih riwayat. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan nil wasilata wal fadilata. Itu adalah riwayat sahihah dan ini dihadirkan oleh penyusun syair ini. Ya Rabbi warda 'anis sahabati, ya Allah, berikan kerelaanmu kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan bagi hamba-hamba yang tidak pernah kenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menemani Nabi di awal-awal perjuangannya,
berperang bersama Nabi melawan musuh-musuh Allah, mereka para sahabat Nabi SAW. Maka sungguh terkutuk dan terkutuk dan terkutuk manusia yang mengutuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkutuk dan terkutuk manusia yang mengutuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terkutuk dan terkutuk manusia yang mengutuk Sayyidina Umar bin Khattab. Terkutuk dan terkutuk manusia yang mengutuk para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ada kedekatan kita dengan sahabat Nabi, dan itu ciri madhab manhaj kita ahli sunnati wal jamaati. Ya sami' du'ana, ya Allah, wahai zat yang maha mendengar tentang permohonan kami. Ya Rabb, wahai Allah yang mendengar permohonan kami. Ya Rabbi ballighna nazuru, ya Rabb ballighna, sampaikan kami kepada Madinah untuk bisa ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan asal tahu saja bahwa ada sebagian orang yang mengingkari ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kepleset menafsiri hadis la tushaddu rihalu illa thalath masajid. Mereka kepleset memaknai hadis tidak boleh kita menyiapkan kendaraan untuk pergi ke 3 masjid. Tidak boleh kita mengencangkan kendaraan untuk bepergian kecuali ke 3 masjid. Dimasukkan di situ kuburan. Apa hubungannya kuburan dengan masjid? Ya nyambung. Cuman begitulah sebagian orang kalau sudah terpleset sehingga mengatakan bahasanya dari hadis tersebut menunjukkan bahasanya haram kita ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh tidak, ziarah kubur Nabi Muhammad adalah hakikat sunnah. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Adhkarna, dan Ibnu Asakir mengisahkan tentang Bilal yang berkunjung dari Syam ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ziarah kubur secara umum itu sunnah. Ziarah kubur secara umum sunnah. Dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Sekarang ala fansuruha. Dulu aku pernah melarang ziarah kubur, tapi sekarang ziarah. Kenapa? Ziarah kubur ada makna, di antaranya fa innaha tudzakirukumul akhirata, di antara mengingatkan kita kepada akhirat. Ziarah kubur orang lain saja boleh, kenapa ziarah kubur Nabi Muhammad tidak boleh? Dan itu keunikan di atas keunikan. Kunjunglah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kubur Rasulullah membangkitkan cinta, menyuburkan kerinduan dan seterusnya. Maka jangan sampai kita terbedaya dan tertipu oleh sebagian orang yang memang dari hatinya jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang itu satu paket antara orang yang nggak mau tawasul Nabi, nggak mau maulidan, nggak mau ziarah kubur Nabi, itu satu paket. Paketnya satu paket dikemas yang isinya adalah anti Rasulullah sebetulnya, seperti itu. Kelihatannya pengen memperjuangkan sunnah Nabi. Bagaimana membaca maulid Nabi kadang nggak boleh, perayaan maulid Nabi jadi bid'ah, tawasul dengan Nabi nggak boleh, ziarah kubur Nabi tidak boleh, membaca syair untuk Nabi kultus dikit-dikit nggak boleh kalau sudah urusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu mintalah kita untuk bisa ziarah kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ziarah kubur? Jadi hadis la tushaddu rihalu gak masuk di bab ini, gak masuk di dalam bab ziarah kubur. Itu tidak masalah cerita tentang masjid. Dijelaskan para ulama, jika ada orang bernadar untuk sholat di masjid, maka boleh dilakukan di mana saja kecuali nadarnya ke 3 masjid. Harus syaddur rihal, harus ngikat kendaraannya untuk pergi ke 3 masjid tersebut. Misalnya bapak ibu bernadar, aku bernadar kalau anakku nanti bagi sembuh, aku akan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Istiqlal Jakarta. Tatanya betul anaknya sembuh, nggak usah pergi ke Istiqlal, akan tapi cukup di masjid terdekat di rumah kita. Berbeda kalau kita bernadar di 3 masjid. Kalau anakku sembuh, aku akan sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Harus syaddur rihal ke sana. Ini kisahnya begitu lah. Kok dibawa ke kuburan? Ini bagaimana kisahnya? Aneh bener gitu. Dan begitu difahamkan nggak bisa. Memang kalau memahamkan orang yang tidak mengerti sangat mudah, tapi kalau memahamkan orang yang nggak mau faham, ya beda kisahnya. Baik, ziarah kubur Nabi Muhammad adalah hakikat sunnah sampai derajat khianat orang yang anti ziarah kubur Nabi Muhammad. Imam Nawawi punya kitab yang menyebutkan tentang ziarah kubur Nabi Muhammad, itu dipotong. Kitab Adhkarnya Imam Nawawi itu dipotong. Jadi tentang kisah ziarah kubur itu dipotong oleh orang-orang yang berkhianat, khianat ilmiah namanya itu.